Cek satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan dengan NIM 1122118. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Aloleo, program Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, dan sekarang masuki semester 4. Oke. Nah, mungkin kali ini saya akan melakukan praktikum pada mata kuliah struktur data. Pada mata kuliah struktur data, yang dimana kita akan untuk topiknya itu ini adalah pengantar Introduction to Python Programming atau pengantar Python Programming, struktur data atau algoritma dan algoritma. Untuk topik-topik dari yang akan kita liput itu topik to cover atau topik yang akan kita liput yaitu meninjau kembali dasar-dasar pada Python, yang dimana yang kita akan tinjau itu ada Python objects atau objek Python, identifiers atau pengidentifikasi, ada juga frequency types, distance, tuple, set, string atau jenis urutan, daftar, tuple, kumpulan, dan string. Dictionary class itu seperti kelas kamus, operator for sequence dan dictionary itu operator untuk urutan kamus, dan polymorphic function itu fungsi polymorphic. Nah, dan yang terakhir itu ada baca dan tulis file atau file read and write. Adapun metode lanjutannya itu ada expression handling atau penenangan pengecualian atau iterators dan generators. Kedua itu ada keamanan pada Python, dan cakupan dan ruang nama atau scopes dan case. Adapun perkenalan pada Python itu apa sih itu Python? Nah, seperti yang bisa kita baca di sini, it's an interpret programming language designed for readability and fast prototyping, atau yang biasa juga Python itu bisa ditafsirkan dalam bahasa programming yang dirancang untuk keterbacaan tinggi dan juga untuk pembuatan prototipe lebih cepat yang mengarah pada pengembangan perangkat lunak siap diproduksi atau software development, pengembangan perangkat lunak. Nah, kenapa sih harus Python? Nah, kenapa harus Python? Karena di Python itu ada ini works on multiple platforms atau kerja pada berbagai platform seperti Windows, Linux, Mac OS, dan lain-lain. Dan juga di Python memiliki sintaks yang sederhana dan mirip bahasa Inggris, hampir mirip dengan bahasa Inggris. Sintaksnya sederhana dan berbahasa Inggris. Dan juga ada cara penulisan program dengan baris yang lebih sedikit dibandingkan bahasa programan yang lain. Di Python juga memiliki seperti ini, write programs with field, yaitu di Python memiliki baris program yang lebih sedikit daripada ini program-program yang lain seperti mungkin PHP atau yang lain sebagainya. Ataupun Python juga itu berjalan pada juru bahasa. Kode dapat dieksekusi segera setelah ditulis. Seperti ini. Runs of interpret code can be executed as soon as written. Yang dimana kodenya bakalan dieksekusi secara langsung setelah kita tulis. Oke, untuk ini kan kayak good to know, senang mengetahuinya, dan lain-lain. Ini acceleration version itu Python sekarang tuh versi terbaru, Python 3 dengan beberapa pembaruan besar daripada Python 2. Dan untuk bagaimana cara kita menulis programnya, di sini kita ada kode close be exit online on Google Colab. Bisa juga kita memakai Visual Studio Code dan Google Colab. Mungkin saya akan praktek keduanya. Saya akan memakai Google Colab dan memakai Visual Studio Code.
Adapun nanti nggak bisa pakai Visual Studio Code, kita pakai Google Colab. Oke, di sini juga ada create a new Python 3 notebook file atau buat buku catatan Python 3 baru, file buku dan lain-lain sebagainya. Ini cara membuat pakai Google Colab. Adapun mungkin codingannya seperti ini, kelihatan ya? Oke. Dan apa ya? Oke, di sini ada pengenalan Python. Nah, an interpret programming language atau sebuah ditafsirkan bahasa pemrograman. Yang di sini ada pagar. Apa sih pagar itu? Pagar itu digunakan untuk menyisipkan komentar. Nah, adapun cara menyisipkan komentar pada pagar, mungkin kita bisa masuk ke ini Google Colab atau apa ya? Google. Coba kita masuk di Visual Studio Code. Oke, start dulu. Di sini kan hashtag use for interesting comment, yang dimana kita itu dapat membuat komentar dengan pagar. Caranya pagar kita masukkan komentar, misal kita isi saya belajar coding. Taran wait, cannot the ppx keyboard wait no. Oke. And so wah, oke kita pakai Google Colab aja deh. Google Colab tadi mana? Google Colab. Oke, kita coba hashtag tadi ya. Hashtag comment bar. Kan jika di run ayo come on. Woi, kita pakai oh no, tadi Python. Belum install Python di sini. Oke, kita install dulu. Python. Oh, udah. Kita coba lagi. Foto dulu. Run. Gagal. Oke, nggak masuk, nggak ada yang karena di sini kita udah ada katanya. Udah ada. Oke, kenapa begini? Karena di sini kita hanya masukkan sebuah komen. Ya, seperti yang kita baca tadi. Nah, ini. Yang bisa kita tahu di sini hashtag pagar is used for interesting comment, yang dimana pagar itu berfungsi sebagai komen. Itu fungsinya cuma komen. Adapun kalau kita masukkan di tadi kayak di Visual Studio Code, hasilnya akan nggak ada yang muncul karena dia tuh cuma sebagai komen.
Jika misalnya begini, kalian buat codingan. Nah, di codingan itu di atasnya kalian buat hashtag sebagai komen, misal ini bagian PHP dan ini bagian yang dan lain sebagainya. Tunggu bentar. Wait. Oke, kita lanjut ke ini tanda baca ya, tanda baca. Titik 2 pada, nah ini ada 2 kan, ada 2 titik 2, yang ini sama yang ini. Nah, di sini tuh berfungsi sebagai komentar multi baris. Untuk prakteknya mungkin kita pakai di Visual Studio Code coba. Kita masuk ke Visual. Kita masuk ke wait. Kita bikin backslash-nya, misal print one, kita dalam kurung, misalnya kita kasih masuk backslash-nya, misalnya namanya saya baru belajar. Oke. Nah, di sini kita masukkan backslash-nya itu di sini. Pada saat di dalam backslash-nya itu kita masukkan misalnya kayak begini, saya baru belajar coding. Ada pula apa ya namanya? Kalau kita mau buat string tapi dengan nama yang berbeda itu tidak perlu kita copy. Tidak perlu kita copy ini, tapi kita pakai yang namanya itu backslash saja. Backslash itu seperti ini. Oh wait, salah. This one. Oke. Kita slash n. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita bisa tambah seperti, kan ini sudah masuk dari belajar, saya baru belajar coding. Adapun kalau kita mau ketik yang lain, kita tinggal masukkan saja misal nama. Nah, mungkin kan biasanya kita kalau mau buat baris baru itu kita buat lagi print. Nah, di sini kan saya pakai n. N itu di mana kita buat, kita menyuruh Python untuk membuat garis baris baru. Dan di mana baris barunya itu adalah Lutfi. Nah, di sini kita dapat 2 inputnya, yaitu kita memprint saya baru belajar ngoding. Nah, ini dia, saya baru belajar ngoding untuk baris pertama. Dan pada baris kedua yang muncul ada nama saya, yaitu Lutfi. Adapun guna backslash dan n ini pada garis 2, lagi masih masuk dalam baris 2, kita masih bisa memprint, misal kita mau tambahkan lagi satu baris. Baik, usah. Baris di belakang. And kita masukkan pause.
nanti dia akan bertambah, yaitu bertambah lagi satu barisnya. Jadi kegunaan AND dan slash ini berguna untuk menambah baris pada inputan yang kita jalankan pada Python. Kan biasanya itu pakai kayak gini. Biasanya itu kita copy ini, oke, kita ubah lagi ini. Nah, error, wait, oh, invalid, beda kali, sorry. Jadi itu tadi mungkin caranya untuk tambah barisnya. Oke, untuk selanjutnya mungkin untuk tadi yang N kan, N itu new lines atau kontrol baris ya. Terus apa ya? Ini kan garis ini udah garis yang saya praktek tadi ini sebagai apa ya? Ini fungsinya tuh untuk melanjutkan perintah pada beberapa baris dan N new lines itu garis ini kan tambah N. Nah, blok kode diberi type yang menjorok ke dalam struktur kontrol. Oke, mungkin ini sudah, kita lanjut ke pengidentifikasian pada variabel apakah huruf besar kecil, kombinasi huruf, angka dan garis bawah. Dan ini itu pengidentifikasian Python paling mirip dengan variabel reference. Untuk ini Python apa ini? Python is definitely type of launch is no declaration. Python diketik secara dinamis bahasa karena tidak ada deklarasi awal yang mengikat pengidentifikasian dengan tipe data tertentu. Default, continue, support itu cara membuat dan menggunakan sebuah objek dimana itu membuat instance kelas baru, contohnya Python literal for design untuk menunjukkan contoh baru. Ini float atau kelas tipe float, dimana yang ininya itu temperatur pada Python. Oke. Oke, untuk praktek pada identifier ini mungkin kita pakai Visual Studio Code saja. Oke. Kita buat A sama dengan A sama dengan 29 dan B dan C. C sama dengan pakai 4 dan ini 2004. Kita pakai 5 aja sebagai tanggal lahirnya. 98. Tanggal 28 5 2004. Oke, dimana A, B, dan C itu merupakan suatu variabel dan variabel bisa sembarang ya. Variabelnya itu bisa sembarang, mau
nama kamu atau A, B, C atau terserah. Nah, 29, 24, dan 2004 itu merupakan value atau nilai dari variabel A, B, dan C. Kenapa saya masukkan 28, 25 sama 2004? Itu termasuk ke tanggal lahir saya. Tanggal terlahir, bulan, dan tahun. Nah, untuk variabel memiliki ketentuan penulisan sebagai berikut. Sebagai berikut itu pertama, nama variabel tidak boleh dispasi. Untuk nama variabel tidak boleh dispasi, dan apabila dalam hal ingin membuat spasi harus cukup diganti saja dengan tanda underscore atau seperti ini. Nah, ini pengganti pada spasi dalam Python. Pakai underscore. Tidak boleh misal nama saya. Nah, ini tidak boleh. Harusnya nah, ini ada garis bawah. Dan mungkin contoh, nah, nama variabel tidak boleh didahului dengan angka. Contohnya itu kan ini sudah kita pakai tadi, coba ini 28. Ini juga tidak boleh. Nah, dan juga tidak boleh diakhiri dengan sebuah angka. Oke, misalnya kita buat, intinya awal dan akhir tidak boleh dibuat dari angka variabel. Kita buat misalkan oke, UPI garis bawah tulisan sama dengan ini kita pakai 29 2805 2004 terus kita masukkan lagi ini, terus di belakangnya kita kasih angka 8, tapi kita masukkan di sini itu jurusan kita yaitu teknik informatika. Informatika. Ini kalian pikir kenapa tidak pakai garis bawah? Karena ini bukan variabel. Ini bukan variabel. Terus kita enter. Oke, terus kita masukkan print dalam kurung /2, itu variabelnya variabel value itu sama dengan belakang koma yaitu nah itu kurung, sebaliknya lagi kita tebak ini cek kita paste di sini. Ingat, perhatikan kata-kata per kata, jangan sampai ada yang salah. Kita masukkan angka yang seperti ini kan, ini 28 dan boom, syntax wait sampai error. Error syntax error kali. Apa error? Mungkin
Itu penjelasan singkat tentang identifier. Masih ingat apa error ini? Ternyata gimana? Oke, saya lanjutkan di kita creating and using objects. Kita membuat dan membuat objek. Kita masukkan langsung praktek ke Visual Studio. Masukkan import, terus kita masukkan OS system, dimana di sini kita bisa lihat konten. Ini kan dia pakai namanya CLS. Oke, kita masukkan lanjut sistem makro apa ya, dalam kurung CLS. Kita masukkan identifiernya itu A, dan kita pakai variabel variabelnya A, nilainya itu 99. Oke, ini A sebagai variabel dan sebagai objek, dan nilainya itu 99. Ataupun di sini ada alias assigning a second identifier to an existing object, atau ini sebagai pengenal sebagai gawai variabel kedua lah. Kita langsung praktek saja. Developing a pattern support various basic kali methods. Nih, objek keduanya itu B. Kita kasih masuk nilai. Objek A kan nilainya 99. Berarti kita itu A, dan kita print kurung B. Nah, dan yang tampil adalah 99. Kita sudah melakukan definisi di mana variabel pertamanya itu variabelnya A dan literalnya itu 99. Dan yang kita print di sini sebagai variabel B, di mana inputnya itu yaitu A sebagai literalnya itu 99. Dan pada saat kita print B, yang muncul adalah 99. Oke, mungkin ini yang bisa kita pelajari dari apa ya tadi? Dari assign pada creating and using objects. Adapun untuk short data, standard calculate method, function, dan ini mungkin nanti atau sebentar kita praktek, walaupun jujur Vanessa nanti kita ulang. Adapun
of method atau jenis jenis metode jenis atau jenis metode yang pertama itu pengakses, aksesor atau pengakses yang mengembalikan informasi tentang keadaan suatu objek tetapi tidak mengubah suatu keadaannya. Dan ada mutator atau perbarui metode yang mengubah status objek atau O. Ada juga kelas is immutable atau sebuah kelas adalah kekal. Nah, jika suatu objek dari kelas tersebut memiliki nilai tetapi pada saat instansi yang selanjutnya tidak dapat diubah. Contohnya itu kelas float, in, null, dan star. Adapun codingannya seperti ini. Yang def get attribute itu sebagai aksesor sampai di return trip. Adapun def set attribute ini masuk di mutator. Adapun ini variabel. Dimana name-nya itu Tom, umurnya itu 12, dan nomor SWIFT-nya itu 4. Adapun praktiknya mungkin kita coba praktek kembali ke Visual Studio Code. Wait, kita cari hubungannya dulu. Yang pertama itu tadi oke, lanjut. Gimana kelasnya itu sebagai mahasiswa? Kita pakai tutup, terus kita pakai def init, parameternya itu kita pakai terus kita kurung, kita pakai self sebagai pengganti atau penambahan objek-objek yang kita buat. Kita buat parameternya name atau ini. Nah, kita akan buat seperti buat init self name, name non dan lain sebagainya. Kita akan coba praktek pada codingan ini. Terus kita masukkan self nama sama dengan nama, kita copy,
Oke. Di sini kita buat atribut atau mungkin yang tadi itu namanya aksesor. Untuk aksesor itu gunanya untuk mengakses pada atribut-atribut yang kita buat sebelumnya atau ini kita buat karena atribut. Nah, aksesor gunanya itu bisa mengakses atribut tersebut. Caranya itu ada get atribut ini def get atribut self yang parameternya pakai self atribut oke pakai parameter self terus masukkan self dot nama dan nama self ini. Oke. Sini kita bisa kembali nilainya, nilai atributnya itu return atribut attribut nah setelah kita buat aksesornya terus kita buat itu mutator yang seperti ini kan kita buat def start save tab x dan subjek ini kita buat mutator atau yaitu pembaruan mengubah keadaan objek untuk cara memperbarui lah. Kita buat def set terus parameternya self nama name def image nama self. Oke. Ingat ya selalu melihat codingannya jangan sampai ada spasinya salah atau penambahan katanya yang salah. Yang tadi kan di sini di initnya tuh nggak ada spasi, kita sambungkan. Nah, di sini lanjut di self nama dan name seperti ini. Nih, nama name terus kita masukkan kita copy sini deh save copy c kita
kita mau turun di bawah ini, kita copy lagi di bawahnya tuh nama ini nih nih. Oke, selesai. Ini kita buat objeknya. Adapun objeknya itu apa ya, gimana ya, wait. Kita buat objeknya seperti ini. Oh ya, mahasiswa dengan objek itu hampir sama dengan unit self, supaya bisa siswa kurung selfie, kita ambil dari tadi kita koma 28 oke nih 22118. Oke, terus kita print get trip. Terus kita mau tampilkan itu di sini mahasiswa. Langsung nama objek yang akan kita tampilkan mahasiswa dot satu. Oke, taran saya keluarkan error. Get attribute kenapa error syntax mahasiswa satu mahasiswa plus mahasiswa kedua mahasiswa satu print plus oh apa mana bacanya ada. Ini kita sepetanya yang blok so sama nim set trip apa ini loh, so blok nama
jadi nama semuanya bisa ya. Untuk mahasiswa oke, sudah muncul di namanya itu sebagai variabelnya itu mahasiswa 1, mahasiswa dengan nama saya Lutfi dengan NIM 2118. Seperti ini, objeknya itu studi kelas student, studi 1, studi 2, yang mana nama studinya itu atau pembelajaran itu Tom, Harry yang berusia 12 tahun, nomornya itu atau NIM 4 dan 2. Hasilnya akan seperti ini, Tom 12 dan 4. Oke, kita lanjut ke sequence type sequence type class. Kelas tipe urutan, dimana itu the list class, the tuple class, the class, the set frozen class, dimana itu untuk daftar kelas, ini tuple class, dan ini kelas, dan mengatur atau membuat kelas. List class itu seperti untuk daftar menggunakan pada urutan kelas atau daftar kelas itu pertama daftar struktural referensial nih, karena secara teknis penyimpan serangkaian referensi itu ke elemen-elemen. Adapun bilangan primanya itu 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Nah, yang ketiga itu ada daftar pada urutan basis array, di mana di indeksnya 0, jadi daftar dengan panjang n memiliki elemen yang diindeks dari 0 hingga n1 secara inklusif. Nah, pada Python juga menggunakan karakter apa yang namanya ini, kurung yang seperti ini sebagai pembatas untuk literal daftar dengan merupakan daftar kosong. Itself being an empty list atau sebuah daftar kosong. Adapun daftar untuk tutup kurung yang seperti ini, the list kurung, konstruktornya itu menghasilkan daftar kosong secara default atau berulang. Namun konstruktor akan menerima parameter apapun yang bertipe variable. Dan yang terakhir itu daftarnya adalah yang mungkin berubah sequence elemen dapat ditemukan atau dihapus secara urutan. Adapun cara kuningannya itu seperti ini, D sama dengan list, hello, print D, mana D sebagai variabelnya, sebagai kelasnya, dan hello. Kita akan mulai mungkin masuk ke prakteknya. Nah, kita masuk. Terus kita cari dokumennya. Oke, kita masukkan ke laptop dengan Brawa yang gini. Oh, bukan ini. Oke. 2 bilangan primat 3 4 5 kurung tuh, terus laptop suspend
itu kurang 6, kita masukkan juga print laptop. Dan akan masuk ke nah ini akan berawal dari 2, 3, 4, 5 dan tambah jadi 6. Kayaknya tetap sampai 6. Mungkin kita mau remove misal kita ini kita kan di sini kita print atau menambahkan, di sini kita remove angka 2. Belum diprintkan. Maka dia akan menghapus angka 2 yang dimulai dari 3, 4, 5, dan 6. Tapi kita masukkan juga parameternya juga atau indeksnya. Oke, coba kita stop untuk insert dalam kurung 1 maka yang terjadi akan laptop 10 karena untuk oh di sini boleh titik koma harus diperhatikan. Nah, ini akan menghasilkan dari 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 5, 6, 2, 10, 4, 5, dan 6. Mana itu menggantikan angka 3, di sini angka 3 jadi 10. Mungkin lanjut ke selanjutnya. Masuk ke apa lagi? Tuple class atau kelas tuple cari dulu apa itu tuple class atau sebuah versi suatu urutan. Ini ada sudah kan? Class. Oh, sebuah vekal versi suatu urutan tidak bisa diubah dengan elemen yang ditambahkan ke atau dihapus dari urutannya. Dan juga itu ada tanda kurung
sebagai pembatas sebuah tupel dengan tanda kurung menjadi tupel kosong. Nah, untuk tupel dengan panjang suatu sebagai literal, koma juga harus ditempatkan setelah elemen namun di dalam tanda kurung. Misalnya itu ada ini. For example, 17 adalah tupel satu elemen. Nah, pilihannya mungkin seperti ini. Tup 1, tuple 2, 3, dan print type. Ini kita ikuti ini. Mana di sini dia tuh on dengan to create dengan masukkan itu apa ya, jangan sama yang beda dengan kata ini bagus. Kita masukkan nama laptop apa ya, wah fisik ya. Kita ini terus terlalu ribet ini kan kalau masukkan di sini lokasinya itu pakai laptop ya, laptop dengan sus dan saingannya Asus, saingannya Asus pakai laptop ThinkPad terus laptop laptop kita masukkan laptop terus range dan oke di sini kita masukkan HP dan pasti kita print itu pasti error print bisa pasti error ada attribute error the tuple object has no attribute append, dimana di sini yang kita dimana atribut yang tidak masuk ke dalam salah. Nah ini tidak bakalan bisa karena dalam tupelnya itu tidak ada masuk di range-nya itu HP, terkecuali sampai nggak bisa juga masuk HP kalau di print sama juga pada di sini kita making function of sequence dimana present
dalam kurung itu delimit a tuple with string and p tuple. Atau oh, oh ya. Bisa kita tambahkan elemen atau mengurangi elemen dari sebuah tuple yang dijelaskan di sini. Kalau lebih mungkin seperti itu, tapi banyak kurangnya. Nah, mungkin ini kita lanjut saja ke tuple class. Kan di sini tuple class sudah, kita masuk kelas str. Nah, str di sini mungkin tadi saya bilang str kayaknya. Nah, str itu string. Nah, di mana itu string itu mewakili rangkaian karakter yang didapat yang tidak dapat diubah. Di mana suatu karakter itu kalau sudah dipilih tidak bakalan bisa diubah. Nah, contohnya itu halo, hello, don't worry, dan supaya itu masuk. Dan perhatikan karakter escape-nya. Walaupun karakter yang dibuat juga didapat misalnya seperti ini. Dan untuk komentar atau multibaris itu pakai garis 2, garis atas 2, titik 2, titik 1. Adapun karakter individual dari string dapat diakses menggunakan operator dalam kurung dalam kurung inilah gambar ini. Lupa saya namanya. Itu contoh kodian stringsnya itu seperti ini. Langsung saja masuk ke codingan ya. Hapus ini kita pakai sampai sini, terus kasih masuk sama seperti ini ya, pakai 20 slash EU 20 C itu kita masukkan print laptop 1. Mungkin ini kita pakai ini laptop print laptop dalam kurung laptop enggak ini terus 1, maka hasilnya adalah ini error no. Tapi kalau kita masukkan coba masuk 10, yang akan terjadi? Oh, error. Kita pakai 5. Error. Itu 1. Coba. Oke, terakhir untuk metodenya ada apa ini?
Kita lanjut ke the set and function class. Atau kita kan tempat keberapa? Ini mana the set? Oke. The set class represent the mathematical notion of set, atau yang mungkin kelas himpunan mewakili pengertian matematika tentang suatu himpunan, yaitu kumpulan elemen tanpa duplikat dan tanpa urutan yang melekat pada elemen tersebut. Adapun the major range of using it, yaitu keuntungan utama menggunakan kumpulan. Dan ini terdapat dalam kumpulan ini didasarkan pada struktur data disebut table hash. Kedua batasannya itu tidak mempertahankan elemen dalam urutan tertentu. Keduanya instan dengan tipe yang tidak dapat diubah yang ditambahkan ke dalam kumpulan Python atau float, string, dan tuple atau frozen set. Nah, kelas frozen set ini juga bentuk tipe himpunan yang tidak dapat diubah. Himpunan menggunakan kurung perawal sebagai pembatas suatu himpunan. Untuk contohnya seperti kelas, kurung perawal, dan red green dan lain sebagainya. Adapun untuk contoh codingannya itu seperti ini. Oke, kita lagi kita kembali ke Visual Studio Code untuk melakukan praktek. Untuk prakteknya itu mungkin sama pakai hampir sama kayak ini. Nah, sama kayak ini, tapi mungkin lebih simple. Dan lebih simple sih, karena lebih cepat saja. Ini kita pakai. Kan di sini sebenarnya outputnya hanya ini tuh. Ini itu supaya munculkan nilai 1, 0, 1, 2, 3 dan hello. Sini saya hanya mau kasih muncul angka saja. Angka 1 sampai 4 atau dan seterusnya. Ini dia tuh laptop. Ini laptop terus. Ini ya. Laptop. Kurung Kurawa. Sama dengan kurung Kurawa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita tinggal print laptop. Dan yang akan muncul adalah 1 sampai 9. Nah, mungkin kalau kita mau di sini kan ada kata hello. Kita kasih masuk di sini. Semoga bisa. Nah, masuk tuh sama. Kita langsung untuk 1, 0, dalam kurung kayaknya tinggal kita ini biar sama kan. Nah, ini dengan kurungnya 4, 5, 6 hello. Hello nya di ujung 1, 2, 3, 1,0. Hampir sama lah kayak ini. Mungkin lebih simple, lebih cepat lah. Mungkin kita lanjut ke kelas the dig class atau the dig class, kelas dig. Nah, ini tuh mewakili kamus atau pemetaan dari sekumpulan kunci berbeda hingga terkait nilai. Adapun literal kamus yang menggunakan kurung kurawal atau besar dari A sama dengan dan kurung kurawal Q A Irlandia dan D Jerman. Bentuk literalnya itu menghasilkan kamus kosong. Ini kurung kurawal. Untuk konstruksi kelas D itu menerima permintaan yang ada sebagai parameter alternatifnya. Untuk contohnya itu wow. Nah, ini contohnya. Contoh
itu seperti ini, tapi lagi dan lagi saya akan membuat secara simple dan cepat dalam praktikumnya. Adapun untuk contoh dari di kelasnya itu seperti ini. Numbers di X sama dengan 5, mana kelas itu lagi dan lagi menggunakan parameter alternatif dan itu mana parameter key value pairs dan lain sebagainya. Kita langsung masuk ke prakteknya di sini. Kita tinggal hapus sampai 3 dan 4. Nah, masuk kan di sini itu kita apa gini ya, ini itu bisa angka, bisa nama atau nama value kita pakai tingkat metode tingkat. Nah, untuk kurang lebihnya seperti ini secara simpel dan cepatnya. Nah, adapun untuk yang X dan Y dan ini kan bisa diganti jadi nama. Ya tadi nama, tentu 5, Y dan lain sebagainya. Untuk outputnya seperti ini. Adapun yang saya buat tadi di Visual Studio Code yang simpel itu nama ThinkPad. Ini menghasilkan seperti ini. Bahwa nama ThinkPad. Pancasila. Hasilnya seperti ini. Ini itu nama, value-nya ThinkPad. Nah, walaupun kalau kita tidak pakai Control From atau mengukur perahu ini, pasti hasil dari kamusnya itu kosong. Gimana? Kita hapus dan menunya, kita hapus, pasti ada dan tetap ada. Jadi tetap muncul nilainya, tapi ini sebagai nilai kosong. Adapun alternatifnya itu kosong menerima rangkaian pasangan nilai kunci sebagai parameter atau sebagai dalam di itu berpasangan dengan berpasangan. Contohnya ini ada di B sama dengan ukur awal dan ada Jerman. Maupun dari expression, kita lanjut ke expression, operators dan precedence, atau prioritas ya, prioritas ekspresi, operator dan prioritas. Dimana operator logical operator atau operator logika bukan dan atau operator kesetaraan adalah dan bukan. Comparison operatornya itu seperti lebih besar, lebih kecil, sama dengan, lebih kecil dan sama dengan. Arithmetic operatornya itu atau operator aritmatikanya itu tambah, kurang, bintang dan lain sebagainya. Dan between
bitwise operatorsnya itu dan ini. Untuk contoh codingannya, sequence. Oke, kita ke ini saja. Mengenai operasi logika itu boolean atau tabel kebenaran. Untuk operatornya terdiri dari titik 2, not, or, and XOR. Yang notnya itu ada variabel A, B, C, sama dengan false, true, dan ini kita praktek saja. Ini gimana codingnya? Oke deh, kita praktek saja untuk saya jelaskan secara sedikit. A sama dengan B sama dengan C sama dengan false, true, not A. Kita print Ctrl C, terus kita print ketik 2 A sama dengan koma A, mana file sebagai nilai false itu A, kita print sekali lagi apa ya, bentuk apa itu? Kurang lebih seperti ini yang di print nanti not C sebenarnya. Nah, ini operatornya itu ini not and or. Kita buat password buat wait lama. Mungkin saya jelaskan saja.
Nah, di sini mungkin mulai terdiri dari not or and or kan. Nah, di sini kan kita pakai logik logik atau boolean. Nah, kalau misalnya kita masukkan false dan true, jika salah satu true atau maka hasilnya ada true. Jika dua buah nilai false maka hasilnya adalah false. Contohnya itu jika A sama dengan false dan B sama dengan false dan C sama dengan A or B. Jika di print A kurang-kurang itu or B sama dengan C yang hasilnya outputnya itu, maka A bisa jadi itu false and false dan false and false, maka hasilnya adalah false. Dan jika kebalikannya, yang A diinput jadi true dan yang B dijadikan false, maka hasil dari boolean itu true dan false yang menghasilkan true. Ini yang true or false yang menghasilkan true. Kita lanjut ke sequence. Wait, berapa jam ini? Kita masuk ke mana tadi bisa sampai oh iya. Nah, sequence operators atau yang mengandalkan urutan dari 0 sehingga urutan dengan panjang n bikin elemen yang diindeks dari 0 hingga n y inklusif. Pattern langsung supporters. Untuk contohnya seperti ini. Oke, kita masuk ke Visual Studio Code kembali. Ctrl Z saja yang lama ini. Kita masuk laptop sama dengan ini itu Asus saat kita mulai negatifnya itu kita print laptop
salah. Oh, nah, kenapa di indeks itu negatif, indeks HP itu negatif 1. Nah, ini ya, kita lanjut ke ini selain untuk apa, kita langsung ke ini example data dari 3 indeks 8, dimana kita mengambil indeks 3 dan kita pakai dari indeks 3 sampai ke indeks 8. Nah, tapi 8-nya ini kembali pada rumusnya itu dikurangnya 1. Nah, kembali pada rumusnya yang dimana pasti akan pengulangannya secara 1, yang mana indeksnya 1. Jadi 8 ini balik ke 1 ini. Kayak begini, 3, 4, 5, 6, dan 7. Oke, mulai indeksnya itu ini ini masuk di indeks 0, ini masuk indeks 1 dan indeks 2. Kayak yang tadi keluar. Ini keluar itu asal. Kenapa? Indeksnya kan ada 2. Nah, di sini kita pakai 3 ya kan. Asus tidak termasuk karena Asus masuk ini itu 0. Nah, kita masuk ini 1 sama 2. Berarti kan kembali pada rumus selalu dikurangi 1, yang dimana 2 dikurang 1 adalah 1, maka yang diambil adalah 1. Akan muncul adalah asar. Oke, ini sudah. Nih, untuk kamus sini sudah. Ini dan ini sudah. Ini sudah. Oh, ini sudah. Ini sudah. Kita tadi kan untuk sama kayak yang pakai Kurokawa, nama Kineki, nama 2 pakai Asus. Ini alpha, beta, beta, beta print, yang dimana ini variabelnya ini alias beta, alias atau alias beta ini alias beta ini alias. Tapi kalau misalnya kita print alpha atau print beta, maka yang hasilnya itu tetap itu alpha, karena ini beta itu penggantinya dari alpha. Ini terus change atau presiden atau proses operator. Oh, ini ada beberapa prioritas pada setiap operator. Yang pertama ada member access, kedua ada function method, yang ketiga ada explanation, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Oke.
Sini juga ada control flow, wait if, while, for, break, dan continue yang if first condition, if first. Jadi ini tuh first condition atau first body yang dimana suatu kondisi yang kita jalankan maka menghasilkan sebuah pada yang dimana break statement terus immediately closing. Nah, untuk yang akhirnya perulang well atau for yang paling cepat ditutup. Nah, pernyataan untuk continue juga itu perulangan saat ini pada perulangan berhenti, namun lintasan perulangan itu selanjutnya berjalan seperti yang kita harapkan. Ya, kita masuk ke DM function. The function kita jelaskan saja ini the function function. Nah, ini function atau fungsi dia itu digunakan untuk mendefinisikan fungsi tradisional tanpa kewarganegaraan yang biasanya itu dipanggil tanpa konteks kelas tertentu, misalnya B sama dengan output data. Dan metodenya itu digunakan untuk mendefinisikan fungsi yang dipanggil pada objek tertentu menggunakan sintaks penyampaian pesan berobjek seperti C sama dengan sortir dan kurung. Nah, ini contoh dari sebuah fungsi yang dimana fungsi juga itu beda satu kemudian tanda panggilan dinamakan nilai parameter default itu polymer function. Ini beberapa fungsi penjelasan sedikit tentang fungsi. Nah, def fungsinya con ini nih ya. Nah, ini adalah tanda-tanda dari dictator of function, tanda dari fungsi. Nah, ini merupakan target ngomongin merupakan sebuah fungsinya. Body dari fungsi itu target dan fungsi yang end of the function itu diakhiri dengan end. Ini ada argumen posisi yang 5 will execute dan ini akan mengeksekusi A sama dengan 5 dan lain sebagainya. Input output file atau masuk dari keyboard itu kita pakai input kurung untuk console print, file handling atau penanganan berkas, mana kita input output print hello world first name ini sebagai inputnya. Input itu X sama dengan input something atau terserah di sini kalian bisa masukkan sembarang hello atau apa print X dan print tpx. Dan saat kita masukkan inputan atau kita akan outputnya itu nih hello world first time here. Nah, hello pertama di sini dan something itu years ini tahun 2000 ini somethingnya 10 16 pakai string. Mungkin contoh dari untuk keduanya. Ini perintah dari io bawaan ini mana ada return the absolute number period dan ABSX ada immutable di objek dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada penanganan kecualian
exception handling atau penanganan pengecualian, di mana peristiwa yang terjadi selama eksekusi program yang mengganggu aliran normalnya. Ada juga sebagai penanganan pengecualian, proses penanganan error dari kesalahan runtime dengan baik. Nah, ini juga mencukupi dua tugas utamanya, yaitu throw stateable expansion atau lemparkan pengecualiannya sesuai, naikkan tanda kurung, raise, dan serve tegaskan. Nah, fungsi yang sesuai dengan menangkap pengecualian berikut. Ini, try, explore, block. Coba, kecuali, dan memblokir. Adapun cara mengajukan pengecualian itu the instinct type error. Ini di sini kita import def x if not instant x include. Ini kita mencoba atau mengecualikan. Sini kita mencoba untuk mengajukan pengecualian, di mana format xmice script ini jadi ini outputnya, ini inputnya, outputnya ini harus cannot be a negative, harus menjadi ini harus positif, dan ini harus bisa menjadi numerik atau numerik. Ataupun cara untuk mencoba bloknya itu kode yang mencurigakan dapat dimasukkan ke dalam blok, kemudian digunakan blok kecuali untuk menangani setiap jenis. Selain coba ada cara untuk blok try -2 if open sample text di error as. Ini untuk cara pemblokirannya. Ini cara untuk menaikkan pengecualian dan tangkap pengecualian. Oke, kita lanjut ke circle function, fungsi penegasan. Ini digunakan untuk menegakkan suatu kondisi. There is an example di mana use-nya itu ini set argumen set ini, dan jika pernyataan gagal Python membuat argumen kesalahan pernyataan pengecualian, mana kalau gagal maka Python secara langsung mengubah argumen untuk kesalahan pernyataan pengecualian. Ini ada command expression types atau jenis pengecualian yang umum digunakan. Juga ada iterators and generator, mana sebuah iterator adalah objek yang mengelola iterasi melalui rangkaian nilai. Dan juga teknik yang paling mudah untuk membuat iterator dengan Python adalah melalui penggunaan generator. Praktiknya itu seperti ini, def vector and generator vector dan lain sebagainya. Kita lanjut ke kenyamanan Python tambahan. Jadi nama Python constraint atau kenyamanan pada Python. Speciality itu X if condition else, if dengan condition else 2, dimana sintaks pengamanan aman menghasilkan suatu rangkaian nilai berdasarkan fungsi rangkaian lainnya. Contoh codingannya itu def vectorsnya n f dengan tanda kurung, maka output yang dihasilkan itu 1, 2, 3 dan sampai terus. Untuk pemahaman lanjutannya itu sintaks itu sangat ketika hasilnya tidak perlu disimpan dalam memori. Adapun example-nya menghitung jumlah n kotak pertama, sintaksnya adalah totalnya sungkan untuk belum pandang lebih disukai daripada penggunaan pemahaman daftar lainnya. Ini sudah ini scopes and names. Oke, masuk poin yang saya jelaskan sebelumnya.
ini ada proses penentukan nilai yang terkait dengan dikenal sebagai resolusi nama atau cakupan ruang nama. Di mana cakupan dan ruang nama ini meliputi beberapa faktor, yaitu proses penentukan nilai, nah, juga spesifikasi cakupan, objek kelas, dan lain sebagainya. Adapun modul dari kumpulan fungsi yang terkait parat dan kelas-kelas yang didefinisikan bersama dalam suatu file kode sumber yang dapat diimport dari dalam suatu program. From path import, met from met import is dari exciting sebuah modul itu di array, collection, copy, have, met, os, random, array, dan lain sebagainya. Adapun dari ringkasan itu ya, oke. Di ringkasan ini kami membahas topik berikut dalam program pengantar dengan Python, berbagi kelas tipe urutan, operator, input, output, file, dan lain sebagainya, terutama di ruang nama, modul, dan lainnya. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan kesalahan kata. Mungkin kebanyakan kurangnya juga mohon dimaafkan karena saya masih belajar juga. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.